Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru dari kasus Subang kali ini ada yang tak biasa dari pemeriksaan 4 saksi, calon tersangka mengerucut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memasuki 100 hari sejak pertama kali bergulir pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 kemarin. Namun, hingga kini pihak polisi Polda Jawa Barat belum berhasil menemukan dalang di balik kasus tersebut. Begitupun sejak kasus Subang yang telah diambil alih oleh Polda Jabar, beberapa saksi kembali menjalani pemeriksaan. Dilansir dari tribunjabar.id pada Jumat, tanggal 26 November tahun 2021 dalam artikel berjudul 4 saksi kasus Subang diperiksa di Polda Jabar pulang malam, begini kata kuasa hukum, kemarin, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021 Polda Jabar telah memeriksa 4 orang saksi. Adapun saksi tersebut diantaranya Yosef, Yoris, Danu beserta istri muda Yoris, Yanti Jubaidah. Keempat saksi tersebut masing-masing didampingi tim kuasa hukum mereka. Yosef datang bersama rombongan dan kuasa hukumnya, Rohman Hidayat. Dan begini hasil pemeriksaan para saksi-saksi tersebut. Ada yang tidak biasa dalam pemeriksaan terhadap saksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut. Sebagian diperiksa di Polres Subang, dan 4 saksi lainnya diperiksa di Polda Jabar. 4 diantaranya Yosef, Yoris, Danu, dan istri Yoris, Yanti Jubaidah. Selain itu, adapun 4 saksi lainnya diperiksa di Polres Subang. Selain 4 saksi dari warganya, diungkap Indra Zainal, ada 4 yang bukan berasal dari warganya. Tim kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan membeberkan pemeriksaan tersebut masih terkait dengan BAP terdahulu. Ia menjelaskan pertanyaan yang diajukan penyidik masih bersifat konfrontir dan memastikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi penyidik Polda Jabar tinggal memastikan dan mengulang kembali gitu, terkait perubahan dan lain-lain, sebatas itu sih, ujar kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan, dikutip dari tayangan Misteri Mbak Suci. Ahmad menjelaskan tidak ada pertanyaan tambahan yang diajukan kepada kliennya. Saat disinggung pertanyaan DNA, kuasa hukum Yoris mengatakan tidak ada bahasa DNA kepada kliennya itu. Lanjut, Ahmad menyatakan bila ada lagi pemeriksaan pihaknya menyerahkan kepada penyidik Polda Jabar. Ia mengira penyidik akan melakukan konfrontir dari keterangan para saksi mengingat pemeriksaan kali ini gabungan. Saya dengar pemeriksaan hari ini gabungan, jadi di Polres sudah ada yang diperiksa 8 saksi, dan saya yakin saksi yang diperiksa Polres Subang juga tak kalah penting dengan saksi yang diperiksa di Polda Jabar, paparnya. Sementara itu, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat menambahkan, pada pemeriksaan kemarin, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Itu saja sih, hanya pengulangan BAP yang kemarin, ujarnya. Rohman Hidayat berharap, pemeriksaan tersebut menjadi pemeriksaan terakhir. Polisi mengatakan para calon tersangka sudah mengerucut. Namun, penetapan tersangka belum dilakukan karena berhati-hati. Kemarin, 4 saksi utama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini diperiksa sampai malam. Dalam pemeriksaan itu terungkap fakta baru, barang yang selama ini dicari polisi ternyata sudah ditemukan. Setelah sempat jadi pertanyaan, sepertinya polisi kini sudah menemukan HP Amalia atau setidaknya memiliki data dari ketiga ponsel tersebut. Ponsel milik Amalia Mustika Ratu salah satu korban kasus Subang memang sempat dikabarkan hilang. Dilansir dari Tribun Jabar, barang milik korban yang sempat hilang misterius seperti handphone sudah ditemukan polisi. Dan hal itu pun sudah masuk dalam BAP pada hari kemarin. Ini dibenarkan oleh Desen Nasution kuasa hukum Yosef. Deden mengatakan, dalam pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung di Polda Jabar itu, kliennya dipertanyakan perihal kepemilikan beberapa handphone. Pemeriksaan masih berlangsung, tadi Pak Yosef dalam BAP ditanya terkait 10 handphone di mana 3 diantaranya handphone tersebut merupakan milik korban, ucap Deden Nasution saat dihubungi melalui sambungan seluler. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.